Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya punya pola tas selempang untuk anak-anak dengan motif seperti ini. Motifnya cukup unik ya. Nah, teman-teman bisa lihat motifnya cukup rapi. Dan ini bagian belakangnya untuk sambungannya tidak terlalu kelihatan. Nah, nanti ini bagian talinya langsung ke bagian serutnya. Bagian dalamnya tidak difuring. Buat yang ingin selalu update, silahkan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan, ini benang poli cherry, boleh diganti ya ke benang jenis lain, penanda, dan hook ukuran nomor 3 tulip. Saya akan mulai dengan yang warna biru. Motif ini kelipatan 4. Saya akan membuat bagian alas tas ini berbentuk oval. Teman-teman yang ingin membuat persegi, motifnya kelipatan 4 ya. Pertama, buat awalan rantai 42 rantai. Setelah 42 rantai, di ujung tambahkan 2 rantai. Mulai pengerjaan di rantai ke-42 tadi atau ke rantai ketiga dari hook, kita isi dengan 4 buah double crochet di satu rantai ini. 1 2 3 dan DC keempat. Beri penanda di DC yang pertama. Lalu di 40 rantai berikutnya kita akan isi masing-masing dengan 1 double crochet. Jadi tersisa 1 rantai terakhir ya. Jadi jumlah DC-nya di 40 rantai ada 40 DC. Nah, selesai. Tersisa 1 rantai terakhir. Jadi di 1 rantai terakhir ini kita akan buat seperti yang awalan, kita isi dengan 4 buah double crochet. 1 2 3 dan 4. Kemudian di sisi sebelahnya ada 40 lubang, kita isi masing-masing 1 DC hingga ke dekat lubang terakhir ya. Nah, selesai. Selanjutnya, akhir putaran slip stitch di penanda. Slip stitch 1 rantai. Kita akan langsung mulai motif. Untuk motif bagian yang pertama, kita akan buat 1 SC dimulai dari tempat kita slip stitch. 1 SC, jangan lupa penanda. Kemudian 5 rantai, 1 2 3 4 5. Skip 3 lubang, 1 2 3. Di lubang berikutnya 1 SC kita ulang lagi. Kita ulangi 5 rantai, skip 3, 1 SC.
5 rantai, skip 3, 1 SC. Nah, lanjutkan pola ini hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran, ini sesudah SC 5 rantai, skip 3, SC 5 rantai, skip 3, pas ya di penanda. Akhir putaran kita akan slip stitch sebanyak 3 kali. Jadi kita slip stitch hingga ini yang pertama hingga ke bagian rantai ketiga ya. Jadi slip stitch kedua di rantai pertama, slip stitch ketiga di rantai kedua. Kemudian kita langsung mulai motif bagian yang kedua. Di rantai ketiga kita isi 1 SC. Di sini di rantai ketiga ya, 1 SC, jangan lupa penandanya. Kemudian 2 rantai, 1, 2, lalu 3 buah double crochet di 2 rantai ini. Kita isi 3 buah double crochet atau 3 DC. 1, 2, 3. Kemudian skip 3, kita skip di SC. Ini 1, skip di rantai pertama dan skip di rantai kedua. Di rantai ketiga 1 SC. Kita ulang lagi motifnya ya. Nah, tepat di rantai 3, 1, 2, 3. Di rantai ketiga di tengah-tengah 1 SC. Kita ulang lagi motifnya, 2 rantai, 3 DC di bagian 2 rantai, skip kembali 3 SC, lanjut 2 rantai, 3 DC di bagian 2 rantai, skip 3, 1, 2, 3 SC. Nah, lanjutkan polanya hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran, hasilnya seperti ini. Ini sesudah 3 DC, kembali skip 3 SC, 2 rantai, 3 DC, skip 3, pas ya. Kita akhiri di tempat yang penanda, langsung kita slip stitch. Kali ini kita slip stitchnya sebanyak 4 kali. Jadi dimulai dari tempat SC ini hingga ke puncak DC pertama. Di sini slip stitch pertama di SC, slip stitch kedua di rantai pertama, slip stitch ketiga di rantai kedua. Kemudian di puncak DC pertama kita slip stitch lagi. Di sini slip stitch ya. Lalu 1 rantai. Nah, selesai. Jadi perhatikan untuk akhirnya ya. Kita ulang bagian yang pertama lagi dengan sedikit perbedaan motifnya. Di bagian yang pertama yang ini, kita mulai dengan SC di tempat kita slip stitch. Jangan lupa penanda. Kemudian 5 rantai, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian skip 6, 1, 2, 3 di bagian 3 DC, SC 2 rantai. Skip 6, tepat di puncak DC pertama kita isi 1 SC ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puncak
DC 1 SC. Lanjut 5 rantai 1 2 3 4 5, skip 6 1 2 3 4 di 2 rantai 1 2 3 4 SC dan 2 rantai di puncak DC nya 1 SC. Kembali 5 rantai 1 2 3 4 5, skip 6 1 2 3 4 5 6, puncak DC pertama 1 SC. Nah, lanjutkan ya polanya hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran hasilnya memang mengembang, tidak apa-apa. Kita lanjutkan setelah SC ini kembali 5 rantai dan kita akan langsung ya, ini pas motifnya, langsung slip stitch di penanda. Ingat, untuk bagian pertama kita slip stitch sebanyak 3 kali. 1 slip stitch kedua di rantai pertama, slip stitch ketiga di rantai kedua. Langsung motif bagian pertama SC di rantai ketiga. Jangan lupa penandanya. Kita kembali ulang motifnya. Yang ini setelah SC 2 rantai, kembali 3 DC di bagian 2 rantai, skip 3 di rantai di tengah-tengah SC 2 rantai 3 DC, skip 3 tepat di rantai di tengah-tengah SC 2 rantai 3 DC di bagian 2 rantai, skip 3 SC. Nah, teman-teman lanjutkan ya pola ini hingga akhir putaran, lalu ulang kembali bagian motif yang pertama. Jangan lupa ya, untuk bagian yang pertama kita harus perhatikan akhir setiap motif. Yang bagian pertama itu skip 3 kali, kemudian bagian yang kedua itu skipnya 4 kali. Nah, lanjutkan ya polanya hingga akhir putaran. Nah, ini dia sudah cukup, saya rasa tingginya hasilnya seperti ini. Dan saya ada ganti ke benang warna orange itu di bagian motif yang pertama ya, pergantian benangnya. Saya buat ini 3 baris berbeda warna bagian atasnya. Untuk tempat pergantian benangnya teman-teman bisa lihat di sini. Di motif bagian yang pertama kita ganti benang, lalu lanjutkan polanya. Saya rasa ini tingginya sudah cukup, jadi ini di bagian selesai. Akhiri motifnya di bagian yang kedua ya. Akhir putaran kita langsung slip stitch 1 kali saja, kemudian langsung putuskan benangnya. Nah, ini nanti tinggal rapikan sisa benangnya, disembunyikan ke arah bagian dalam. Selanjutnya tinggal penyisipan untuk tali selempang. Jadi tali selempangnya ini sekalian tali serutnya ya. Ini sudah saya rajut, panjangnya ini sekitar 90 cm dan masih bisa melar. Seperti ini talinya, dan menggunakan 2 helai benang sekali rajut menggunakan hook ukuran nomor 6 dan saya beri hiasan pom-pom. Nah, untuk tutorial tali seperti ini teman-teman bisa cek ya di kolom deskripsi, sudah saya sertakan linknya. Kita letakkan di bagian lubang-lubangnya. Nah, nanti berkeliling dan ujungnya tinggal nanti kita ikatkan pom-pom seperti ini, kemudian gunting benangnya. Jadi tali serut langsung tali selempang.
Nah, ini dia tasnya sudah selesai. Jadi hasilnya itu seperti ini ya teman-teman. Dan pom-pomnya juga sudah saya letakkan. Teman-teman bisa ganti dengan hiasan lain. Jadi dia ini tinggal dibuka, dia langsung menjadi tali untuk tasnya ya, seperti ini. Jadi tinggal ditarik. Kalau ingin dipuring juga bisa. Ini tidak saya puring karena untuk tas anak-anak saja. Dan hasilnya cukup cantik ya. Dan jangan lupa tutorial talinya ada di kolom deskripsi. Nah, untuk ukuran dari tas ini totalnya adalah untuk tinggi itu sekitar 17 cm dengan lebar sama ya 17 cm, jadi bentuknya persegi. Nah, untuk bagian awal dan akhir motif kita mulai di sini dan langsung miring dan berakhir ke atas, sedikit kelihatan tapi tetap rapi. Nah, sementara untuk benang masing-masing satu gulung dan masih bersisa. Kalau teman-teman menggunakan satu warna, ini satu gulung cukup. Semoga polanya mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.